Cuma modal storytelling, tapi bisa hasilkan hingga 7 juta per bulannya loh guys. Tanpa modal dan tanpa tampil wajah. Favoritnya introvert banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih yang nggak kepo dengan cerita-cerita kriminal, kronologi, dan sebagainya? Kebanyakan orang bahkan suka mendengarkan storytelling, podcast, atau cerita-cerita lainnya sembari berkegiatan loh. Udah kayak dengerin musik aja ya. Nah, ide konten ini bisa kamu jadikan referensi nih. Kayak gimana caranya? Langsung kita bahas aja ya. Tapi disclaimer dulu, mungkin cara ini terkesan mudah, terkesan simple, tapi satu hal yang harus kalian camkan baik-baik adalah bahwa ini bukan cara yang instan ya teman-teman. Di sini kita membangun sebuah channel dan yang namanya membangun itu tidak ada yang instan. Semua butuh proses, semua butuh ketekunan, semua butuh konsistensi yang tinggi. Jadi jangan kalian berpikir hari ini kalian bikin video, hari ini kalian upload, dan hari ini juga kalian dapat duitnya. Enggak ya teman-teman. Kalau kalian konsisten, itu hasilnya akan bisa kalian nikmati nanti setelah 2 bulan atau 3 bulan yang akan datang. Atau mungkin bahkan bisa lebih cepat dengan catatan, ya harus konsisten. Nah, di sini saya sendiri juga tidak bermaksud menggurui ya atau merasa lebih pintar. Tidak, di sini saya hanya ingin menyampaikan sedikit pengetahuan yang saya miliki. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk video kali ini yang akan kita bahas namanya adalah telepon story. Untuk sampai saat ini subscribernya sudah 26,2 ribu subscriber dengan 60 video. Dan ini tuh channel ini baru channelnya udah dari lama ya, 4 Desember 2012. Tapi kalau kita lihat di videonya di sini, kita lihat yang terlama, dia tuh baru mulai 7 bulan yang lalu, guys. 7 bulan yang lalu dan ini dia menjelaskan loh, upload 3 kali seminggu, yaitu Minggu, Rabu, dan Jumat. Intinya sih dia gak upload setiap hari, tapi rutin seminggu 3 kali minimal. Dia sudah menjelaskan. Ya di sini aja kelihatan 7 bulan dia baru menghasilkan 60 video. Tapi dia sudah berhasil monet dengan kekonsistensi itu. Nih kita matikan, kita pause dulu biar nggak mengganggu ya. Untuk sekarang dia last 30 days, di 30 hari terakhir dia sudah menghasilkan sampai 466 views dengan video baru yang terupload 13 video. Channel itu membahas tentang apa sih? Membahas tentang kasus-kasus kriminal yang terjadi entah itu di Indonesia, entah itu di luar negeri, yang itu tuh menggemparkan banget gitu loh. Kayak mysterious thing. Sesuatu yang misterius, suatu hal kriminal yang ada kronologinya. Nah, dia ini menjelaskan kayak gitu loh. Kronologinya gimana, dari POV si A gimana, dari POV si B gimana, dan endingnya seperti apa berikut, serta mungkin endingnya ya, entah itu endingnya ada yang meninggal, ada yang masuk penjara, ada yang mungkin masih belum terpecahkan misterinya sampai sekarang, kayak gitulah. Nah, kita sekarang coba buka satu video aja ya. Sebenarnya ini kalaupun satu video dibuka, kalau satu video dibuka itu kayaknya nggak akan menjelaskan keseluruhan videonya, guys. Ini iklan dulu, kita lanjutin dulu ya iklannya. Nah, kayak gini lah. Kalau kita buka sekilas tadi, dia tuh menjelaskan tentang sebuah mungkin sebuah kronologi, kayak hintnya gitu loh. Dan jika menemukan orang yang kamu cintai dalam keadaan tidak bernyawa. Nah, bagaimana jika kamu menemukan seorang yang kamu cintai sudah dalam keadaan tidak bernyawa? Nah, itu kan hasil akhirnya ya. Kayak misal, tiba-tiba ada orang meninggal, orang yang kamu cintai meninggal nih. Case pentingnya kan itu. Baru nanti dia akan disusul ceritanya gimana sih? Kayak gitu. Intinya sih seperti itu. Nah, nanti kalian amati sendiri di channel ini. Saya nggak jelaskan panjang lebar di sini karena copyright dan durasi juga. Intinya dia tuh terkonsep gitu loh, bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana cara ceritanya. Jadi pertama dia menyampaikan inti dari ceritanya tersebut. Jadi kayak orang yang kamu cintai, orang yang orang yang diceritakan ini, atau orang yang, kalau karena ini kasus kriminal jadi mungkin akan lapor ke polisi ya. Orang yang lapor polisi, lapor
orang yang dia cintai sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Hintnya seperti itu, intinya. Kemudian disusul, kok bisa tidak bernyawa? Gimana ceritanya? Barulah diceritain. Jadi, pada tanggal sekian, si A, si B lagi ngapain, lagi pergi ke sini, ini lagi ke sini. Tiba-tiba ada ini dan menemukan ininya sudah dalam keadaan yang tidak bernyawa. Intinya seperti itu sih. Jadi, dia ini menjelaskannya punya konsep gitu loh, sehingga orang yang mendengarkan tuh paham. Karena alurnya ya sesuai, nggak tiba-tiba pindah-pindah gitu loh. Jadi storytellingnya, nilai dari storytellingnya tuh bagus. Dan dia editannya gampang banget. Tinggal beberapa foto pelaku atau orang yang di sekitaran itu ya. Orang-orang yang terhubung dengan kasus itulah, punya hubungan dengan kasus itu, si pelapor, si korban atau apapun yang ada di situ. Fotonya kan biasanya di internet ada fotonya tuh. Ya udah di slideshow aja. Mungkin ada beberapa cerita atau mungkin beberapa adegan yang mungkin perlu untuk menyertakan gambar lain untuk mendeskripsikan, kayak misal di cerita kamu sedang mendeskripsikan sebuah tempat yang oh iya ada di sebuah rumah itu terlihat sangat luas tapi sangat gelap. Nah, kamu butuh nih gimana sih untuk mendeskripsikan biar pembaca tahu atau orang yang menonton YouTube tahu deskripsi dari kamarnya itu yang seperti apa ya. Kamu cari kamar besar yang di YouTube lah, di Google, kamar luas tapi sangat gelap ya, mungkin dikasih terlihat horor gini juga bisa. Pokoknya yang itu tuh menjelaskan tentang cerita kalian gitu loh. Misal kamu menceritakan tentang sebuah benda, atau mungkin kan biasanya kan di sebuah jendela itu kan ada ini ya, ada ini. Nah, karena kamu bingung menjelaskannya atau apa, ya udah cari gambar yang menurutmu itu sangat sesuai, kamu bisa masukin. Intinya sih seperti itu. Atau ada video-video tambahan kayak gini kan kita bisa carinya di YouTube, di Creative Commons, kemudian ada juga di Pexel, bisa aja. Nah, untuk ceritanya kalian bisa cari di internet. Misal dengan kata kunci kasus kriminal di luar negeri paling menggemparkan tahun. Kalian bisa nambahin tahun juga biar apa sih? Biar ya memudahkan kalian, kan ada banyak banget kasus kriminal tuh. Kalian kalau mau cari satu-satu itu kan biar lebih rinci itu kita detailkan gitu loh. Misal kamu pengen nyari yang dari tahun 2000, tulis aja 2000, dia keluar apa enggak. Kisah pembunuh berantai, 5 kasus pembunuhan menggambarkan, ya kayak gini-gini aja. Buka kisah kejahatan paling terkenal di tahun 90-an. Nih buka. Nah, kalian kan punya punya celengan akhirnya. Nih. Kalian nanti kalau sudah nemuin misalnya nih Samuel, ini nama tersangkanya Samuel Little. Yaudah kalian tinggal kopas, terus di sini cari kasus lengkap Samuel Chris, kasus kriminal lengkap kriminal. Nah, kalian nanti tinggal cari-cari aja bahannya kayak gimana. Nih, ini kan ada banyak nih. Nanti kalian urutin sendiri kebutuhannya kalian untuk dicerita itu tuh apa. Kemudian kalian ceritakan sendiri. Kayak gitu. Nah, kita coba buka satu videonya tadi. Kayaknya suara voice over pribadi ya, atau bahkan mungkin kalaupun pakai voice over AI itu bisa guys. Terserah kalian nanti pengennya seperti apa. Tapi saya sarankan sih suara pribadi biar ada originalitasnya gitu loh. Seenggaknya karena ini kita nggak syuting, karena ini kita mengambil video dan foto yang kita gunakan itu ya dari internet, yang which is itu bisa digunakan oleh siapapun manusia di bumi ini.
ya setidaknya itu ada suara kita lah, biar ada terdeteksi originalitasnya ya dari suara kita. Kalau kita pakai AI juga kan itu kan apa ya, umum juga, milik umum juga. Jadi nggak ada yang khas gitu loh. Nah, channel-channel seperti ini kita coba cek apakah dia lolos monetisasi atau tidak. Lion Tube. Ya harusnya sih lolos, nggak mungkin nggak lolos ya. Nih Jo, channelnya sudah monetisasi guys. Nah, karena dia udah monetisasi, sekarang kita coba hitung kotor berapa sih penghasilan yang bisa dihasilkan dari channel-channel cerita atau storytelling seperti ini. Kita ke ini, di pause dulu biar nggak mengganggu ya. Kita ke kalkulator. Penonton last 30 days-nya 466k, 466.000 dikali, kayak kalau channel-channel seperti ini ya 20.000 dapat lah ya. Channel-channel storytelling kayak gini kayaknya sih, kalau storytelling tuh dia masuknya akan ke people, kemudian dibagi 1.000 ya, bener 9 juta per bulannya. Ini 9 juta asumsi penonton per bulannya ya. Coba kalau kita hitung pakai yang views ini 283 juta dikali 20.000 dibagi 1.000. Channel dari satu channel ini aja dia sudah bisa menghasilkan sampai 56 juta bukan per bulan sih ini, kalau ini lifetime ya. Jadi selama 7 bulan dia berkarya, dia sudah berhasil mengantongi sampai 56 juta guys, hanya dari satu channel aja. Wah, luar biasa lah. Dan ini pun masih bisa berlanjut, masih bisa, kalau adminnya atau pemilik akunnya dia masih mau konsisten, dia tuh kan masih bisa berkembang ya. Apalagi kasus-kasus kriminal, kasus-kasus misterius yang ada di belahan dunia ini, itu kan banyak banget yang bisa dibahas. Ini aja baru yang dari luar negeri. Yang dari dalam negeri aja kita lihat di TikTok tuh apa, berita udah makin ngadi-ngadi aja sebenarnya. Itu pun sebenarnya dia angkat di sebuah apa namanya sih, di sini, di sebuah narasi di sini kan bisa. Tapi mungkin belum, karena ini kan memang terhitung channel baru ya. Ya, kurang lebih sih seperti itu guys. Nah, memang di zaman yang semuanya serba canggih ini, informasi bisa didapat dengan mudah. Bahkan video-video seperti ini tuh memang sudah disediakan di internet, di Pexel itu kan ada, di Canva juga ada. Kita tinggal make aja ibaratnya. Nah, kita tuh, saya sendiri menyebutnya apa ya, fasilitas. Kita sudah sangat difasilitasi oleh internet itu sendiri ya, untuk membangun sebuah channel, bukan channel sih, apa ya, aset digital mungkin, karena kan nggak harus YouTube, bisa untuk dipakai buat apa aja, buat TikTok bisa, buat Instagram juga bisa. Intinya kita tinggal eksekusinya aja, kita tinggal konsistennya aja, kita tinggal ngelakuinnya aja. Ya kenapa enggak, kan kita udah disediakan nih, udah ibarat kata kalau mau channel yang memang nggak memerlukan modal banyak, itu kita udah ada nih, tinggal eksekusi aja ya, why not. Kita tinggal niat doang sama konsisten. Jadi mau tunggu apa lagi? Ide-ide konten seperti ini tuh sangat bagus dan sangat sayang untuk dilewatkan loh guys. Dimana lagi ini kita dapetin ide konten dengan peminat yang banyak, dan dia ini tanpa modal, tanpa kamera, hanya modal internet doang. Ya, jadi coba aja, nggak ada salahnya mencoba. Kalaupun kita nanti gagal atau di tengah jalan kita stuck, kita nggak akhirnya menemukan alasan untuk berhenti, maksudnya alasan yang tepat ya, mungkin merasa nggak cocok dan sebagainya, seenggaknya kita udah mencoba.
kita nggak akan rugi kok. Seenggaknya kita kalau nggak akan dapat hasilnya atau duitnya nanti, ya kita akan dapat ilmunya, kita akan dapat pengalamannya, kayak gitu guys. Nah, jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, apalagi ini semua gratis. Kalian hanya butuh meluangkan waktu dan bikin story kayak gini kan, ngeditnya ini aja durasinya 30 menitan. Bikinnya mungkin sekitar 1 atau 2 jaman. Mungkin yang agak susah itu adalah bikin ceritanya. Tapi kayaknya saya rasa gak susah-susah banget kok. Ini cara bikinnya tuh kayaknya jadi sampingan aja juga bisa. Maksudnya bukan yang harus 8 jam di depan laptop kayak orang kerja kan. Misalnya kamu malamnya bikin materi, habis pulang kerja bikin materi, kemudian nanti paginya sebelum berangkat kerja lagi kamu syuting pun bisa. Saya pun kayak gitu, saya masih sampai detik sekarang masih bekerja, nah jam 8 sampai jam 5, dan saya selalu sempat-sempatkan untuk buka channel YouTube, beberapa channel YouTube lah. Dan saya rasa ya bisa karena kita niat gitu loh. Kamu mau punya banyak waktu, kalau kamu nggak niat pun ya nggak akan bisa. Sedangkan kalau kamu punya waktu sedikit, tapi kalau kamu niat, pasti akan ada hasil kok. Nggak mungkin nggak. Nah, untuk video kali ini, itu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan dari saya, kalau ada salah-salah kata atau salah-salah beropini, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasa kan, saya memang manusia biasa aja. Bisa berbuat salah juga, dan semoga video ini bisa menjadi pembuka pintu rezeki kalian yang lain dari YouTube. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Guys, kabar baik buat kalian yang lagi cari alat konten kece dan terpercaya. Kita ada beberapa rekomendasi nih yang kita sendiri juga pakai. Nah, kalian scroll down aja, linknya ada di bawah ya, di deskripsi box. Kita ada beberapa rekomendasi, salah satunya ada wireless microphone dari lavalier yang suaranya jernih banget. Kemudian ada juga TWS dari Mini Bass. Kemudian kita pakai juga ring light tripod. Terus ada juga headphone Lenovo. Dan banyak banget alat konten lainnya yang kalian bisa jadikan referensi alat cari cuan dari internet. Nah, di bawah ini aku sertakan linknya juga untuk memudahkan kalian biar gak salah produk ya guys. Happy shopping!